Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Peluangnya tidak pasti. Sulit. Ini lebih sulit daripada cobaan yang dilewati oleh alam panggung 4. Banyak prajurit lapis baja hitam yang tampaknya tidak bisa mati. Pak Komandan berbicara dari samping. Dong Bo Sueying, selama kamu dapat merasakan obelis ini, kamu akan dapat memperoleh lapisan pertama dari teknik penanaman. Setelah kamu berhasil menumbuhkan lapisan pertama, kamu kemudian akan dikirim ke lapisan kedua, dan seterusnya. Ini juga satu-satunya obelis yang bisa kamu rasakan. Kamu tidak bisa merasakan apapun dari obelis lain. Petik 2. Dimengerti, jawab Sueying. Namun dia terkejut dalam hati. Dia belum pernah memberitahu komandan namanya sendiri, jadi bagaimana dia bisa tahu? Oh, pihak lain adalah orang dengan status tertinggi di Legiun Penghancuran saat ini, dan statusnya harus tinggi juga dalam sisa sejarah Danau Heart Island. Kemungkinan besar, dia memiliki beberapa metode untuk mengetahui kecerdasan. Bagaimanapun, peninggalan sejarah Pulau Heart Lake ini adalah tempat yang bahkan gurunya harus berhenti melanjutkan penjelajahan lebih lanjut. Kamu hanya memiliki 10.000 tahun waktu. Setelah komandan menyelesaikan kata-katanya, ia terbang dan menghilang. Sueying kemudian segera mulai memusatkan pikirannya pada karakter emas yang tersisa di obelis. Banyak informasi mulai mentransmisikan ke dalam kesadaran Sueying melalui karakter emas. Ini adalah pengantar serta konten untuk teknik rahasia peringkat dunia Dewa Puncak. Menyadari hal ini telah memperluas cakrawala Sueying. Dia akhirnya mengerti apa yang dikenal sebagai teknik rahasia peringkat Dewa Dunia Puncak. Teknik rahasia ini disebut 10 api apokaliptik, dengan total 10 lapisan batas. Lapisan pertama sampai yang ketiga biasanya akan dibudidayakan oleh dewa. Yang keempat hingga ketujuh akan dibudidayakan oleh Dewa Dunia. 8 akan dibudidayakan oleh Dewa Sejati. Ke-9 akan diolah dengan paragraf. Dan lapisan ke-10, juga kesempurnaan agung dan lapisan tertinggi, akan diolah oleh para penguasa. Cara budidaya adalah menumbuhkan bunga teratai apokaliptik api dalam dunia batin seseorang. Ada total 10 lapisan, dan kekuatan nyala api ini sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan seni absolut, Luminous Sun, Ku, itu masih lebih lemah ketika bertarung dengan seseorang dengan alam yang lebih tinggi. Pikir Sueying. Jika bukan karena mendapatkan Luminous Sun, ia pasti akan tercengang karena 10 api apokaliptik ini jauh lebih tirani daripada teknik rahasia peringkat dewa dunia lainnya yang telah ia pelajari sebelumnya. Dan bahkan mereka yang berada di level Kaisar Darah Pertumpahan bisa memupuk ini. Tetapi membandingkannya dengan seni absolut otentik, masih lebih lemah. Sebagai contoh, lapisan ke-7 biasanya akan berhasil ditumbuhkan hanya oleh tahap 4 dewa dunia, dan 1 akan mampu berdiri tak tertandingi dalam tahap 4 Dewa Dunia. Orang bisa membakar banyak Dewa Dunia tahap 4 sejauh mereka akan berteriak kesakitan. Kemungkinan besar, kekuatannya bisa dibandingkan dengan volume ketiga, batas keempat Luminous Sun. Ingin mencapai lapisan ke-7 harus lebih sulit daripada mencapai batas keempat, Luminous Sun, karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Dunia tahap 4 biasa. Pikir Sueying. Apapun, mari kita coba dulu. Sueying segera duduk bersila di depan obelis batu sebelum memulai kultivasinya. Ada 8 tentara lainnya dan 3 kapten lapis baja emas dari Destruction Legion yang berdiri di samping mengobrol. Aku bertaruh dia pasti akan gagal. Bocah yang begitu muda dan lemah lembut ingin berhasil dalam 10.000 tahun? Petik 2. Dia memiliki dewa sejati di luar, dan harus bisa mempercepat waktu. Bahkan jika itu dipercepat 100 kali, dia akan menghabiskan total 1 juta tahun dan tetap mustahil untuk berhasil. Membiarkan dewa-dewa dunia tahap 4 mengolah teknik rahasia dewa yang sebenarnya lebih mudah daripada membiarkan dewa-dewa dunia tahap ketiga berkultivasi dalam teknik rahasia ranah dewa dunia tahap 4. Ini memang sangat sulit. Petik 2. Sulit. Aku merasa peluangnya juga rendah. Mereka semua saling berdiskusi, meskipun ada kesepakatan bulat bahwa Sueying tidak akan berhasil mencapai lapisan ke-7 dalam 10.000 tahun. Dunia internal Sueying seluas 5 miliar kilometer.
Jauh di bawah tanah yang luas ini, saat ini ada bunga lotus besar yang membentuk bentuk perkiraannya. Api yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam bunga lotus ini, dan di luarnya, ada embun beku tak berujung, menyebabkan batu dan tanah di sekitarnya mulai membeku. Benang sari yang terletak di tengah bunga lotus, memiliki nyala api yang sangat kecil. Nyala api ini berwarna hijau. Itu seperti gumpalan api kecil, berwarna hijau, meskipun kekuatannya tidak lagi kecil. Lapisan keempat. Lapisan kelima. Ranah asli Sueying tinggi, jadi mengolahnya sangat cepat. Dengan satu nafas, nyala api hijau asli perlahan-lahan berubah menjadi nyala biru sementara masih semakin gelap dari waktu ke waktu. Dunia dewa, di dalam wilayah Istana Dewa Darah. Dalam sepotong kehampaan, ada tanah luas mengambang di dalamnya. Tanah itu memiliki rantai istana yang saling berhubungan, dengan banyak istana gua yang tersebar di sekitarnya. Ini adalah lokasi yang lebih unik dengan banyak manusia hidup di dalamnya. Guru, murid akan mengucapkan selamat tinggal. Seorang remaja berjubah putih membungkuk hormat. Remaja berjubah putih ini tidak lain adalah eksistensi yang kuat, Palave Het Zi Hao. Dia juga seorang murid Pang Yi, meskipun dia bukan bagian dari Istana Dewa Pertumpahan Darah. Dia datang hanya untuk mengunjungi gurunya. Pang Yi pernah memberikan tekniknya kepada banyak murid, dan telah melakukannya dengan serius. Dia telah mengajar banyak murid yang baik juga. Tapi sekarang, Pang Yi tidak lagi mengajar murid. Dia hanya berkonsentrasi penuh pada teknik kultivasi yang dia buat. Zi Hao, kamu harus tetap menyembunyikan hatimu. Hatimu terlalu sombong, dan ingin membuka jalan daomu sendiri, melangkah ke alam paragon, adalah sesuatu yang sulit bagimu. Pang Yi duduk di sana dengan ekspresinya yang hangat dan tenang. Orang harus tahu bahwa Pang Yi adalah pemimpin dari 5 dewa dunia yang ganas, dan juga dikenal sebagai eksistensi paling kejam di dunia dewa. Namun saat ini dia hangat dan benar-benar tak terduga. Murid ini mengerti, hanya saja sulit untuk melakukannya. Remaja berjubah putih itu tersenyum. Dia sangat menghormati gurunya ini, dan semakin dia berinteraksi dengannya, semakin dia menyembah dan menghormatinya dari lubuk hatinya. Bahkan Emperor Kaisar Pertumpahan Darah yang berdiri tinggi di Istana Dewa Pertumpahan Darah juga menaruh perhatian dan kepentingan paling besar kepada Pang Yi. Pang Yi ringan mengangguk. Remaja berjubah putih itu segera mundur dan menghilang. Pang Yi duduk di bawah pohon kering. Jubahnya telah lama kotor oleh debu, meskipun ia tetap tenang seperti air yang tampak seperti muridnya pergi. Bahkan setelah muridnya merobek terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat itu, dia masih bisa melihat muridnya. Kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai tahap yang sangat mendalam. Hanya perpanjangan akal sehatnya yang memungkinkannya untuk merasakan kehidupan fana yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan kultivator dan bahkan keberadaan yang kuat di tanah yang lebih dari beberapa ratus miliar kilometer di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan yang lemah meskipun mereka seperti semut. Jika dia mau, hanya satu pemikiran tentang dia dapat menyebabkan kekuatannya turun dan dengan mudah membunuh keberadaan yang kuat. Dia bahkan bisa duduk di sini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat dia melepaskan kekuatannya, semua yang ada di sekitarnya akan dimusnahkan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki Pang Yi. Itu juga kekuatan yang membuat bahkan Dewa Kaisar sendiri sangat penting. Hanya saja, kekuatan pada akhirnya adalah sesuatu yang sepele. Pang Yi tidak lagi peduli dengan kekuatan. Ekspresinya tetap ceria ketika dia melihat banyak sekali keberadaan, menghargai keindahan mereka, teknik kultivasi aku akhirnya akan selesai. Dia sangat bahagia. Daunnya akhirnya akan berhasil. Saudara Pang Yi, sebuah berita datang mentransmisikan. Komandan, Pang Yi tersenyum ketika dia berbalik. Visinya merobek rintangan ruang waktu, merobek melalui jarak yang tak berujung sebelum tiba di Danau Heart Island di kejauhan. Komandan itu memiliki status yang lebih tinggi daripada dia, meskipun dia cukup hormat kepadanya karena persidangan saat ini jauh lebih sulit. Saat itu ketika Pang Yi menjadi kapten, jika itu terjadi pada era ketika Guru Lake Heart Island masih ada, Pang Yi kemungkinan besar akan menjadi seorang komandan. Selain itu, komandan merasa bahwa Pang Yi menjadi semakin tak terkira. Dia bahkan bisa merasakan seutas rasa dari gurunya di Pang Yi.
Aku punya anak nakal di sini bernama Dong Bo Sueying. Dia sedang bersiap untuk bergabung dengan Legiun Penghancuran kami. Komandan itu mentransmisikan. Dong Bo Sueying, aku kenal dia. Pang Yi terkekeh, ini hal yang baik baginya jika dia bergabung. Pertama, mencari kekuatan dan asyik dalam kekuasaan sebelum akhirnya melampaui itu. Itu masih bagus. Petik 2. Tapi jika dia tidak bisa melampaui, maka dia akan tenggelam terlupakan. Dewa sejati yang biasa-biasa saja tidak memiliki arti yang ada. Pang Yi menjawab. Komandan merasa dia bahkan tidak bisa melihat melalui Pang Yi sekarang. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia merasa bahwa Pang Yi adalah seseorang yang sangat kejam. Setelah itu, ia menemukan bahwa Pang Yi telah mencapai batas ekstrim dalam hal kedamaian dan kehangatan, namun sesekali, ia akan menemukan kedinginan di dalam hati Pang Yi yang telah melampaui itu di masa lalu. Ini adalah seseorang yang terlepas dari kekuatan, hati, atau bidang, telah sepenuhnya melampaui dirinya. Di dalam Destruction Eden, Danau Heart Island tetap bersejarah, di depan obelis, Sueying berjubah hitam tetap duduk bersila di sana. 1000 tahun telah berlalu namun dia masih belum berhasil. Setelah menerima informasi tentang 10 api apokaliptik, Sueying memahami bahwa persidangan ini akan sangat sulit karena ia hanya memahami memegang 3 dewa hati kelas 1 saat ini, dan perasaannya terhadap hukum dunia tidak seakut itu dari tahap 4 dewa dunia. Tapi meski begitu, pasti akan ada harapan untuk menyelesaikannya karena ini adalah uji coba. Pang Yi dari 3 leluhur bisa menjadi kapten. Setidaknya aku harus bisa menjadi seorang prajurit. Sueying diam-diam membesarkan hati, tetapi dia tahu bahwa masih ada banyak keberadaan kuat yang tidak bisa melewati cobaan. Sueying mampu mencapai lapisan ke-6, 10 api apokaliptik, dengan satu napas. Wilayah pribadinya masih cukup tinggi, dia telah mencapai bidang batas ketiga dari seni absolut, dan telah melihat susunan besar yang dibentuk oleh banyak meteorit di Danau Heart Island. Meminjam kesempatan ini, dia bisa menyempurnakan teknik tombaknya, Destruction. Fundamentalnya sangat kuat, dan tidak ada kesulitan sama sekali dalam mencapai lapisan ke-6. Tetapi lapisan ke-7 sama seperti parit surga yang terletak tepat di depan Sueying. Bingung. Bagaimana aku harus melakukan ini? Sueying mengubur kepalanya untuk merenungkannya. Tubuh sejatinya, Sueying berjubah putih yang terletak di kota asalnya di Siak Land World, Crimson Rock Mountain, memahami dalam lingkungan yang dipercepat 100 kali. Tetapi kadang-kadang, kondisi hatinya akan mudah tersinggung karena perasaan tidak tahu harus mulai dari mana sangat mengerikan. Ketika berkultivasi, setidaknya dia akan melihat sedikit perbaikan, hanya akan ada motivasi baginya. Kultivasi seperti itu di mana dia tidak bisa melihat garis-garisnya sama sekali memang akan mempengaruhi ranah hatinya. Mengubah pemikirannya, Sueying bahkan pergi mempelajari batas ketiga volume ketiga, Luminous Sun. Dia juga telah mengembangkan banyak diagram arai yang ditinggalkan oleh Paragon Dust Cloud Senior. Terkadang, dia juga akan mengingat kembali ke banyak misteri mendalam yang dimiliki oleh rangkaian pelindung Danau Heart Island. Batu-batu di gunung lain dapat digunakan untuk memahami artefak batu giok. Teknik kultivasi yang tidak bisa dia pahami, dia benar-benar bisa mengandalkan diagram seni atau arai absolut yang lebih mendalam untuk mencari inspirasi. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Dalam dunia batin Sueying, Hong Long Long gelombang. Di langit tinggi dunia yang luas, angin menderu dengan awan yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Awan putih ini berubah. Kekuatan matahari yang bercahaya, yang membentuk awan-awan ini juga mengalami perubahan kualitatif, berubah menjadi sesuatu yang lebih kencang, lebih kuat, dan lebih tirani. Setiap helai tunggal dari kekuatan matahari yang bercahaya memiliki ujung yang tajam dari Dewa Dunia tahap 4. Sebuah ilusi kepala besar terbentuk di langit di samping. Itu adalah penampilan Sueying. Dia melihat ke awan yang berhamburan. Aku masih kehabisan akal tentang teknik rahasia ini. Sebaliknya, aku telah mencapai batas keempat untuk Luminous Sun. Petik 2. Memang, dia telah mencapai bidang batas keempat untuk kekuatan matahari yang bercahaya. Menantu yang baik, apakah ini kekuatan dari seni absolutmu? Sosok terbang dari bawah. Dia terbang sampai di udara, bergerak lebih dekat ke ilusi kepala yang sangat besar.
Itu tidak lain adalah monark Mo Xue berjanggut putih berambut. Ini adalah seni mutlak yang telah diberikan oleh guru. Sue Ying memberitahu monark Mo Xue. Tangguh, memang sangat tangguh. Bahkan melihatnya dari jauh, aku bisa merasakan tirani dan penindasan dari kekuatan ini. Ada perasaan tidak bisa dipatahkan. Monark Mo Xue menghela napas dalam pujian, hanya membandingkan kekuatan ini dalam tubuhmu, kamu sudah melampaui aku. Petik 2. Tuan Mertua, hanya kekuatan matahari yang bercahaya inilah yang masih bisa aku andalkan. Wilayah aku masih jauh dibandingkan dengan ayah mertua. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Batas keempat telah berhasil dicapai. Kekuatan tempurnya sendiri kemungkinan besar harus sebanding dengan monark Armadillo Jade, dan dekat dengan keberadaan yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan seseorang yang bisa melawan keberadaan yang kuat seperti ayah mertuanya, dia masih kurang. Hanya saja jarak antara tahap 3 dan tahap 4 terlalu besar. Tahap 4 Dewa Dunia setidaknya bisa memahami semua jenis dewa-dewa tingkat 1, sejauh seseorang bisa memiliki 5, 6. Dan bahkan memahami seluruh hukum dunia. Kekuatan fisik monark Mo Xue dianggap rata-rata, tetapi wilayahnya terlalu dalam, dan jauh lebih tinggi dari Sue Ying. Kamu tidak memiliki kegembiraan setelah melihat lonjakan kekuatan tempur kamu, apakah itu karena cobaan untuk bergabung dengan Destruction Legion? Tanya monark Mo Xue. Sue Ying mengangguk, mencapai ranah batas keempat mungkin adalah hal yang baik, tapi aku sudah cukup cepat, dan itu hanya masalah waktu. Tetapi jika aku tidak dapat melewati cobaan, maka aku akan diusir secara paksa. Pada saat itu, mendarat di tangan Nine yang Palace Head dan yang lainnya, mereka mungkin tidak mendapatkan senjata dewa yang sebenarnya, tetapi mereka tidak akan membiarkan kamu, ayah mertua, pergi. Petik 2. Jika ayah mertua meninggal, maka ini akan menjadi kegagalan total. Apapun itu, senjata dewa sejati tidak boleh diberikan kepada mereka. Raja Mo Xue berkata dengan muram, senjata dewa sejati jarang terlihat. Aku dapat menemukannya secara kebetulan dan untungnya karena keberuntungan aku. Aku adalah seseorang yang sedang sekarat, dan bahkan jika aku benar-benar beruntung dapat bereinkarnasi dengan sukses setelah melarikan diri, aku mungkin hanya bisa hidup untuk jangka waktu yang lebih lama karena aku tanpa keyakinan bahwa aku dapat melampaui dan menjadi keberadaan yang kuat. Aku, orang tua ini, telah hidup bertahun-tahun, dan tidak peduli lagi dengan kematian. Senjata dewa sejati harus disimpan. Aku harus memberi kesempatan kepada putri aku untuk memahaminya. Bahkan kamu, Sue Ying, bisa merenungkannya. Ini akan menjadi keuntungan bagi kultivasi kamu. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi ayah mertuanya untuk memberikan senjata dewa yang sebenarnya kepada kepala istana 9 Yang. Dan senjata dewa sejati juga saat ini ada di tangan Jing Qiu. Tapi itu benar-benar sulit untuk melewati cobaan. Ini hanya percobaan pertama juga. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Pengadilan apa itu? Ceritakan tentang hal itu. Monark Mo Xue bertanya, aku mungkin bisa memberikan beberapa saran. Sebelumnya, dia tahu bahwa Sue Ying sedang mengalami persidangan, jadi dia tidak berani mengganggunya. Mata Sue Ying cerah. Itu benar, jika dia tidak dapat menemukan kepala atau ekor di atasnya, dia bisa menemukan ayah mertuanya untuk bantuan. Ranah ayah mertuanya ternyata jauh lebih dalam darinya. Ranahnya sendiri tidak lebih lemah dari keberadaan yang kuat, dan dia telah hidup untuk waktu yang lama, jadi cakrawalanya akan berbeda. Dia mungkin memberinya beberapa petunjuk. Seperti ini, Sue Ying menggambarkan situasinya, The Destruction Legion telah memberi aku teknik rahasia peringkat dewa dunia yang dikenal sebagai 10 api apokaliptik. Ini adalah teknik rahasia peringkat dewa dunia puncak, dan kesulitan mengolahnya benar-benar sulit. Ada total 10 lapisan. Petik 2. Sue Ying mulai memperkenalkan teknik rahasia secara singkat, dan memberitahunya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Monark Mo Xue dengan ringan mengangguk setelah mendengarkannya, sidang ini memang sangat sulit. Mereka benar-benar membiarkan kamu, Dewa Dunia tahap ketiga, memahami teknik yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Dunia tahap 4. Petik 2. Aku saat ini sedang kehabisan akal, jawab Sue Ying tanpa daya. Wilayahmu tidak cukup dalam, ini sama sekali tidak membantu kecuali kamu menjadi Dewa Dunia tahap 4.
Tetapi jika kamu menjadi Dewa Dunia tahap 4, cobaan kemungkinan besar akan lebih sulit. Kata Raja Mo Sue. Sue Ying mengangguk. Dia mengerti poin ini. Jika seseorang secara paksa memahaminya, maka hanya ada satu metode tunggal yang bisa dilanjutkan dari apa yang aku ketahui. Namun ini masih sulit. Raja Mo Sue membelai janggutnya. Ilusi kepala besar Sue Ying dipenuhi dengan kegembiraan. Ayah mertua, tolong beritahu aku. Ayah mertua ini memang sangat terpelajar. Dia telah memahami selama 1000 tahun dengan bodoh, dan tidak pernah datang untuk mencari ayah mertuanya untuk bantuan. Masalahmu adalah bahwa relamu tidak cukup tinggi. Jelas, 10 api apokaliptik ini memiliki persyaratan keras pada banyak aspek ranah pembudidaya. Monark Mo Sue berkata, karena itu masalahnya, kita hanya bisa menyelesaikan pertanyaan utama dengan memulai dari bagian-bagian kecil. Petik 2. Memecahkan pertanyaan utama dengan memulai dari bagian kecil, Sue Ying dengan hati-hati mendengarkan dengan bingung. Setiap misteri hukum yang mendalam harus memiliki esensi. Ini adalah hukum dunia. Pada intinya, itu hanya terdiri dari banyak hati dewa kelas 1. Monark Mo Sue menjelaskan, kamu harus mulai memahami esensi berbeda dari teknik rahasia ini, yang berasal dari sudut pandang yang berbeda seperti jantung dewa dunia, jantung dewa ekstremitas dan hati dewa chaotik. Coba dan potong dari sudut pandang itu. Misalnya, bagaimana hati dewa dunia digunakan dalam teknik rahasia ini. Lihat bagaimana teknik rahasia ini digunakan melalui hati dewa ekstremitas. Dari ketiga perspektif ini, abaikan masing-masing. Teknik rahasia ini seharusnya memiliki penurunan dalam kesulitan budidaya itu. Kamu juga akan memiliki kesempatan untuk berhasil mengolahnya. Petik 2. Memecahkan pertanyaan utama dengan memulai dari bagian kecil, membedah dan menganalisis bagian-bagian kecil, mata Sue Ying cerah. Tampaknya ada peluang untuk berhasil. Biarkan aku mencoba. Ilusi kepala besar Sue Ying tersenyum, terima kasih, ayah mertua. Hahaha, aku hanya menunjukkan arah kepadamu. Semuanya pada akhirnya tergantung pada dirimu sendiri, kata Raja Mo Sue. Sue Ying memang sangat bersemangat. Gurunya Bloodset God Emperor juga mungkin memberinya petunjuk untuk berkultivasi, tetapi apa yang diajarkan oleh Kaisar Tuhan juga memahami hukum-hukum dunia, dan bagaimana cara transenden menjadi keberadaan yang kuat. Tetapi dia tidak pernah mengajarinya tentang teknik dan aspek rahasia tentang cara meningkatkan kekuatannya. Dari nasib Pak Komandan, tampaknya berusaha mencari kekuatan secara berlebihan tidak akan terlalu baik. Tuan Komandan, Tuan Prefektur-Prefektur Gunung Bambu adalah dewa-dewa dunia tahap 4, namun mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, mereka terjebak di tahap 4 dunia dewa dunia. Tetapi mereka telah mengembangkan banyak seni absolut. Seperti dua murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Monarch Green dan Arch Monarch Guzang, mereka berdua mengembangkan seni absolut namun pada akhirnya mereka tetap menjadi eksistensi yang kuat. Ini berarti bahwa menumbuhkan seni absolut tidak akan memengaruhi seni sama sekali. Hanya saja jika seseorang mencari kekuatan secara berlebihan, hal itu dapat mengakibatkan beberapa masalah. Kekuatan tempurku terlalu lemah saat ini, dan aku tidak memiliki kebingungan ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.